Alhamdulillah, Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Mengawali khutbah Jumat kita pada siang yang mulia ini, marilah senantiasa untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Begitu banyaknya nikmat-nikmat yang Allah berikan, akan tetapi nikmat yang paling besar yang masih Allah titipkan pada diri kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Karena dengan nikmat iman dan Islam inilah yang masih membuat kita masih tergerak hati kita untuk dapat datang berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat fardu Jumat berjamaah. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah SAW, yang mana salah satu termasuk yang disunahkan di hari Jumat yang mulia ini, yaitu perbanyaklah kita bersolawat. Mudah-mudahan nantinya aspek dari solawat kita memperoleh syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum khatib memulai khutbah pada siang yang mulia ini, khatib tak bosan-bosannya yaitu berwasiat mengajak kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu takwa, ikhlas dalam menjalankan perintah-perintahnya Allah, serta menjauhi larangan-larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang indah. Allah memiliki nama-nama yang agung. Dan di antara sekian banyaknya nama-nama Allah tersebut, ada satu nama yang dinamai dengan Al-Ghafur, yang artinya Maha Pengampun. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, luasnya ampunan Allah itu sangatlah begitu luasnya. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menyatakan bahwasanya Allah itu Maha Pengampun. Salah satunya dalam surah An-Najm ayat ke-32, Allah mengatakan, Inna rabbaka wasi'un maghfirah. Sungguh Tuhanmu Maha luas ampunannya. Bahkan di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 53 yang kau dibacakan di awal khutbah, di situ Allah mengatakan, Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim
La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maka hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, bahkan di ayat-ayat lainnya sangat banyak menerangkan, mengatakan bahwa Allah itu Maha Pengampun. Bahkan sebanyak apapun dosa seseorang hamba tersebut, untuk dikatakan jangan berputus asa dari rahmat Allah. Maka akan tetapi jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa perbuatan yang apabila terus-menerus dilakukan, maka dia tidak segera meninggalkannya, maka ini akan dapat menghalangi seseorang itu untuk memperoleh maghfirahnya Allah, akan dapat menghalangi seseorang itu untuk memperoleh ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini sangat penting kita ketahui, memang Allah itu Maha Pengampun, memang Allah itu Maha Penyayang, akan tetapi ada beberapa hal yang menyebabkan terhalangnya ampunan Allah itu untuk sampai kepada seseorang tersebut. Yang pertama jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, apa itu yang menghalangi ampunan Allah? Yang pertama yaitu perbuatan syirik. Maka jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, syirik ini bukan hanya perbuatan yang mendatangkan murka dari Allah, akan tetapi syirik adalah suatu perbuatan yang menghalangi untuk seseorang itu memperoleh ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa dikatakan oleh Allah, surah An-Nisa ayat 48, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billahi faqad iftara isman azim. Shadaqallahu azim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dari syirik tersebut bagi yang Allah kehendaki. Dan Allah, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di dalam surah An-Nisa ayat 48 ini jelas-jelas Allah mengatakan dengan tegasnya bahwa orang-orang yang membuat syirik, orang-orang yang menyekutukan Allah, yang disebut dengan musyrik, maka ketika dia meninggal dunia, dia tidak bertobat dari perbuatan syiriknya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Maka hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dan syirik itu terbagi dua. Ada yang disebut dengan syirik akbar atau syirik besar. Apa syirik besar itu? Nyata-nyata mempercayai adanya Tuhan lain selain daripada Allah. Orang-orang yang menyembah bukan kepada Allah, tetapi menyembah kepada sesuatu hal yang ia yakini sesembahan tersebut memberikan dampak bagi dirinya, memberikan manfaat bagi dirinya. Maka ini nyata-nyata di dalam syariatnya orang itu nyata-nyata keluar dari agama Islam, dan inilah yang disebut dengan syirik akbar. Maka syirik akbar inilah nantinya yang dikategorikan ketika seseorang itu meninggal dunia sedang dia tidak bertobat, maka nantinya orang itu akan kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ada juga disebut dengan syirik asghar, syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Syirik kecil dia beribadah kepada Allah, akan tetapi ibadahnya tersebut dia berharap pujian daripada manusia. Maka hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang kita khawatirkan syirik kecil ini.
Syirik kecil ini hampir menimpa seluruh umat muslim. Ketika dia beribadah dengan tujuan agar dia mendapatkan pujian, inilah yang disebut dengan riya. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dan syirik kecil ini tidak mengeluarkan seseorang itu dari tauhidnya. Akan tetapi ketika ini terus-menerus dilakukan, maka nantinya akan menyebabkan seseorang itu mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka niatkanlah ibadah-ibadah kita tentunya berharap yaitu ridho, berharap perhatian daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah salah satu perbuatan yang nantinya bukan Allah tidak mau mengampuni seseorang itu, akan tetapi seseorang itu terhalang diakibatkan perbuatannya, yaitu menandingi ada kekuatan lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, hal yang menghalangi untuk memperoleh maghfirah Allah, untuk menghalangi ampunan Allah. Yang kedua yaitu orang yang memutuskan tali silaturahim, yaitu permusuhan di antara orang-orang yang beriman. Dan ini dikatakan jelas dalam Sahih Muslim. Terdapat hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda yang artinya pintu-pintu surga itu akan dibuka pada hari Senin dan Kamis. Maka hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, maka ketika itu bahwasanya Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya yang tidak menyekutukan Allah. Kecuali kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memutuskan tali silaturahim, orang-orang yang bermusuhan di antara sesama muslim, maka ditundalah pengampunan bagi mereka ini. Bahkan dalam hadis tersebut dikatakan sampai 3 kali Rasulullah mengatakan, mengulang-ulanginya, bahwasanya ditundalah pengampunan seseorang itu sampai keduanya itu berdamai. Maka hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, begitulah pentingnya silaturahim, begitulah pentingnya menjaga hubungan kita sesama manusia. Maka jangan sampai diakibat ego-ego kita tidak mau tegur sapa, kita memutuskan tali silaturahim, sehingga ini nantinya menjadi penyebab menolak daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hal yang menghalangi untuk memperoleh ampunan Allah, yaitu makanan-makanan haram. Maka hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, seorang dokter Khalid Abu Saizi menyebutkan bahwasanya alasan mengapa makanan haram bisa menjadi terhalangnya seseorang itu memperoleh ampunannya Allah, karena makanan-makanan haram yang ada pada perut manusia, yang dikonsumsi oleh manusia, maka ini penyebab terhalangnya doa seseorang tersebut, tidak diijabahnya doa seseorang tersebut. Sehingga inilah, jangankan memohonkan ampun kepada Allah, sedangkan doa-doa mereka itu terhalang diakibatkan makanan-makanan haram tersebut. Maka Rasulullah mengatakan ada seorang laki-laki dalam perjalanan jauh yang rambutnya kusut. Ketika itu dia berdoa, ya Allah, ya Allah. Maka Rasulullah mengatakan, bagaimana mungkin Allah mendengar doanya, sedangkan makanannya yang ia makan haram, pakaian ia pakai didapatkan dari uang haram. Maka hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mengapa makanan haram dapat menghalangi ampunan Allah? Maka alasannya karena doa-doa orang yang mengonsumsi makanan haram, baik itu pakaian haram, maka doa-doanya tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah itu maha baik dan menerima hal-hal yang baik. Hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang terakhir, apa menjadi penghalang seseorang itu untuk memperoleh ampunan Allah? Yang keempat adalah bermaksiat secara terang-terangan. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya perbuatan yang menjauhkan seseorang dari ampunan Allah, yaitu orang yang melakukan kemaksiatan secara terang-terangan. Bukan berarti maksiat secara diam-diam itu diperbolehkan, hadirin jemaah Jumat.
Akan tetapi orang yang melakukan maksiat terang-terangan, mereka sudah putus urat malunya. Mereka dengan terang-terangan mengumbar kemaksiatan, melakukan kemaksiatan disaksikan oleh orang ramai. Maka ini penyebab salah satu nantinya seseorang itu mendapatkan azab dari Allah, bahkan tidak memperoleh ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surah Yasin ayat 12 dikatakan, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asaruhum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin." Apa kata Allah? Kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati. Kami akan mencatat apa yang mereka kerjakan dan apa yang mereka tinggalkan. Dan semua itu kami kumpulkan dalam kitab itu yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz. Maka hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ternyata yang kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah nantinya bukan hanya perbuatan-perbuatan kita, tetapi dampak akibat perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dampak kemaksiatan yang kita tinggalkan, orang membuat kemaksiatan yang kita tinggalkan tersebut, maka tanpa kita sadari, ketika kita sudah meninggal dunia pun dosanya akan terus mengalir kepada diri kita. Maka hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang disebut dengan dosa jariah. Dosa yang akan terus mengalir nantinya meskipun orang itu sudah tidak melakukan dosa. Bahkan meskipun orang itu sudah meninggal dunia, tetapi kemaksiatan yang ia tinggalkan di dunia ini disaksikan di depan orang umum, di depan khalayak ramai, orang mencontoh. Maka tanpa disadari dosa orang yang mencontoh tersebut akan terus mengalir tanpa mengurangi dosa-dosa orang yang membuat kemaksiatan tersebut. Maka hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, maka kita meyakini, kita mempercayai bahwa di antara sekian banyak nama-nama Allah ada yang disebut Al-Ghafur, Maha Pengampun. Akan tetapi keempat hal ini ketika dilakukan oleh seseorang tersebut akan menjadi penghalang untuk memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.